Kalau para pengamal Tijaniyah mengandalkan amalan solawat Fatih, kalau para pengamal Sadziliyah itu solawat andalannya adalah solawat kamilah. Kalau para pengamal Al-Hikmah itu solawatnya nariyah yang 4444 hitungan dan lain sebagainya. Tapi khususiyah bagi kalangan para pengamal Qatiqah, Qadiriyah, wa Naqsyabandiyah, tiada lain dan tiada bukan salawat kita, walaupun salawat kamilah dibaca, salawat nariyah dibaca, salawatul amjad dibaca, dan salawat ibrahimiyah dan lain-lain sebagai lainnya dibaca, tetap yang menjadi unggulan kita adalah salawat apa? Salawat Bani Hashim. Ini pernah ditanyakan oleh kawan saya di Jakarta. Suatu saat beliau sowan kepada Pangarsa Abah. Waktu itu Pangarsa Abah masih agak muda ya. Kemudian beliau bertanya, "Bah, sholawat ini kan banyak katanya. Redaksinya ada yang nyastra, ada yang dari sisi fadilah dan lain sebagainya. Tapi sholawat apa yang menjadi andalan Abah?" katanya. Lalu Pangarsa Abah melirik kepada beliau yang bertanya tersebut ya. Pangarsa Abah bisa aja menjawab dengan misal gitu ya, oh itu sholawat Bani Hashim. Tapi tidak, Pangarsa Abah membacakan sholawat Bani Hashim 3 kali sambil melirik, Allahumma sholli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Subhanallah, Pangarsa Abah membacakan 3 kali. Padahal bisa aja kan beliau membaca, oh sholawat Bani Hashim 3 kali. Tapi Pangarsa Abah tidak, membacakan sholawat Bani Hashim dan melafazkannya 3 kali. Nah, inilah sosok seorang pemimpin. Apa bedanya pemimpin dengan bos? Pemimpin itu mencontohkan. Kalau bos memerintahkan. Kalau memerintahkan kepada seseorang, sudah pasti mengerjakan belum? Belum. Wong namanya bos. Oh itu ambil piring, ambil piring. Yang lain mengambil, beliau mah diam-diam aja gini gitu ya, tinggal makan. Tapi kalau pemimpin, subhanallah. Kemarin Rasulullah SAW menyatakan bahwa ana awwal wajibin bima amartukum bih. Saya adalah orang pertama yang wajib mengamalkan atas apa-apa yang aku perintahkan kepadamu wahai para sahabat. Sebelum Rasulullah SAW memerintahkan tentang ayat sedekah, Rasul sendiri yang mengamalkan itu. Sebelum Rasulullah SAW menyampaikan ayat, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Jauh sebelum ayat itu disampaikan kepada para sahabat, Rasulullah mengamalkannya untuk dirinya sendiri dan juga keluarganya. Atau bagaimana tidak mengamalkan seluruh harta kekayaan beliau yang luar biasa banyaknya, bahkan digabungkan dengan kekayaan Siti Khadijah yang saudagar sangat kaya raya, sehingga kayanya yang super duper kaya. Atau kebayang ibunya 1/3 tanah Mekah kekayaannya pernah menjadi kekayaan Siti Khadijah. Tapi apa, untuk mengamalkan ayat tersebut semuanya habis untuk li'ila'i kalimatillah li'izzatil islam wal muslimin. Subhanallah. Itu adalah pemimpin yang cinta kepada umatnya. Sebelum memerintahkan kepada umatnya, Nabi Muhammad SAW melaksanakannya sendiri. Sama dengan Pangarsa Abah, karena Pangarsa Abah itu prototipe amaliyah Rasulullah SAW.
Jadi ketika ditanya seseorang, sholawat apa bah yang paling mulia menurut Abah, nah, bisa aja beliau menyebutkan satu nama gitu ya, sholawat, dan menyebutkan 100 kali atau 165 kali atau 4444 kali, tapi tidak. Pengersa Abah mencontohkan dengan melafadzkannya sendiri. Alhamdulillah. Ada beberapa keistimewaan sholawat Bani Hashim dibanding dengan sholawat yang lainnya. Pertama, bahwa semua redaksi sholawat sama artinya mengungkapkan kecintaan kepada Rasulullah SAW dan memohon berkah dari sholawat itu sendiri. Ada yang keberkahan dunia, ada yang keberkahan pekerjaan, ada yang keberkahan ilmu, ada yang keberkahan kesehatan dan lain sebagainya. Tapi coba perhatikan sholawat Bani Hashim. Ada nggak permintaan kepada Allah untuk kita? Ada nggak? Tidak ada. Tapi semata-mata cinta, mengungkapkan cinta dan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Rasulullah SAW, dengan memohon kepada Allah untuk menurunkan rahmat dan salam kepada Rasulullah SAW. Ibarat kata Rasulullah SAW poci kristal yang berisi air zam-zam sudah penuh, dan kita ibarat gelas air mineral yang kosong melompong di depannya. Ketika kita memohon, Allahumma ya Allah, sholli, semoga engkau menurunkan rahmat ala sayyidina, kepada junjungan kami sekalian, Muhammadin, tegasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang memohon doa tersebut, otomatis Allah menurunkan rahmatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Muhammad sudah penuh nggak dengan rahmatnya Allah? Sudah penuh. Lalu kalau seandainya poci kristal tersebut yang penuh dengan air zam-zam diisi lagi dengan air, apa yang terjadi? Luber. Lubernya itu kembali kepada orang yang memohon rahmat dan salam kepada Allah untuk Nabi Muhammad. Tapi berhubung Nabi Muhammad sudah penuh, sudah ibarat kata tidak perlu lagi sholawat dari kita, Allah melimpahkan rahmat dan salamnya kepada kita. Man shalla alayya sholatan wahidat sallallahu alaihi biha ashron. Barang siapa yang membaca salat satu kali kepada aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi biha ashron, maka Allah akan melimpahkan rahmat kepadanya sebanyak 10 rahmat. Wa man shalla alayya sholatan ashratan sallallahu alaihi biha mi'atan, maka barang siapa yang membaca salawat kepadaku 10 kali, maka Allah memberikan rahmat kasih sayang kepada orang tersebut sebanyak 100. Wa man shalla alayya sholatan mi'atan sallallahu alaihi biha alfan, dan barang siapa yang membaca salawat kepadaku 100, maka Allah akan melimpahkan rahmatnya kepada dia sebanyak 1000 kali rahmat. Di ujung ada riwayat yang menyatakan wa man shalla alayya sholatan alfatan falahu itqun minan nar. Barang siapa yang membaca sholawat kepadaku 1000 kali, maka baginya terbebas dari api neraka. Subhanallah. Pertama, bahwa sholawat Bani Hashim itu semata-mata ungkapan kerinduan, ungkapan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, tidak ada yang lain. Subhanallah, ya. Yang kedua, keistimewaan sholat Bani Hashim itu adalah didapatkan dari ijazah mursyid. Subhanallah. Siapa itu mursyidnya? Pertama, kita mendapatkan dari Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin. Lah, itu kok nggak perlu diijazah lagi apa? Memang kalau amaliyah TKN semuanya ijazah umum, tidak perlu diijazahkan lagi. Cuma bagi yang mau diijazahkan, alhamdulillah saya mendapatkan ijazah dari pengemban amanah Kiai Haji Zainal Abidin Anwar. Waktu itu saya sedang berkhidmah di Malaysia. Tuan Guru Datuk Zuki waktu berkunjung ke Malaysia
saya bersama rombongan dari Malaysia ke Surabaya, balik lagi ke Malaysia. Nah, di saat itu sowan kepada pengarsa Umi, sowan juga kepada pengemban amanah, didapatkan lagi ijazah dari beliau. Bagi yang mau ijazahnya 3 hari puasa, kemudian dimulai hari Selasa, Rabu, Kamis, setiap ba'da sholat membaca sholawat 3 kali, dan selama melaksanakan saum tersebut setiap malam dibaca 25 kali. Cuma bedanya Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima kalau kita mah ya, karena itu mad iwad ya, mad iwad. Nah, selama ijazah melaksanakan puasa tersebut dibacanya tasliman gitu ya. Kenapa itu? Karena dapat ijazah itu pun dari pengarsa Syekhona Khalil seperti itu. Jadi dari mursyid Syekh Amr Sahibul Wafa Tajul Arifin, kemudian beliau mendapat ijazah dari Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad mendapatkan ijazah langsung dari Syekhona Khalil. Subhanallah ya, mursyid. Menurut pengarsa Abah bahwa Syekhona Khalil itu mursyid TKN, di samping Syekh Hasbu Al-Manduri yang murid langsung kepada Syekh Ahmad Khatib, dan Syekhona Khalil pun murid dari Syekh Ahmad Khatib, tapi tidak terlalu intens gitu ya. Yang intinya itu pamannya, yaitu Syekh Ahmad Hasbu Al-Manduri gitu ya. Nah, kemudian ada sejarah yang luar biasa tentang sholat Bani Hashim ini, yaitu ketika Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad atau pengarsa Abah Sepuh mondok di Syekh Tolhah Khalifatul Syirbon, beliau ingin menghubungkan silaturahim dengan teman seperguruannya waktu mesantren di Jabal Rubes, Mekah Al-Mukarramah, kepada Syekh Ahmad Khatib Sambas Ibn Abdul Ghafar. Kemudian memerintahkanlah beliau kepada Syekh Abah Sepuh. Beliau berangkat bersama 11 orang temannya, berarti 12 orang kan, berjalan dari Cirebon ke Madura. Nah, di pertengahan jalan, yaitu di Alas Roban, pertengahan antara Pekalongan dengan Kendal ya. Nah, di situ pas waktu maghrib, kemudian ada kakek-kakek yang mau mimamin gitu, tajuk kecil ya, langgar gitu ya. Nah, kemudian yang 11 ini biasa mau berjamaah, tapi ada keheranan ketika itu imam mengucapkan kalimat usolli fardhal maghribi, pitik ireng pitik putih wedus gembel mendak kebo melebu sakabehna marang kandangi. Allahu Akbar. Mendengar kalimat seperti itu, yang sebelahnya itu, wah sesat ini mah, ISIS katanya. Lalu baliklah yang sebelah itu, tinggal satu orang, itu siapa? Pengarsa Abah Sepuh. Begitu assalamualaikum, koyok mana ya yang menggunakan otak mah, insya Allah kalian pengarsa Abah Sepuh tidak menggunakan otak tapi menggunakan hati, insya Allah sampean akan sukses katanya. Karena mengatakan pitik ireng pitik putih mendak wedus gembel melebu sakabehna itu bangun di luar sholat. Kalau di dalam sholat baru gitu ya, baru kalau misalkan Bismillahirrahmanirrahim wedus petak ireng segala macam, wah itu itu baru itu sesat gitu ya. Tapi ini mah di luar sholat kan yang disebut sholat itu apa? Muftatahatun bitakbir wa muhtanamatun bitaslim, diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu sudah di luar takbir atau belum? Belum gitu ya. Berarti di luar takbir itu bukan sholat, seperti hanya salaman boleh tidak?
Boleh, karena itu di dalam di luar sholat. Kalau lagi sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, itu nggak boleh itu. Beda gitu ya. Nah, singkat cerita, sampailah pangarsa abah suku di hadapan Syekh Khalil Bangkalan. Lalu kalau yang lainnya Syekh Hasim Asy'ari pesantren 4 tahun, Syekh Wahbah Abdul Wahab pesantren 7 tahun dan lain sebagainya. Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad pesantren cuma 1 kali. Luar biasa. Tapi pesantren 1 kali itu 1 hari ya, pesantren 1 hari. Tapi yang pesantren 1 hari itu beliau namanya tercatat di semua buku-buku tentang biografi Syekhona Khalil. Coba ibu lihat tentang biografi apapun judulnya, pasti tersembul nama dari Jawa Barat cuma 1 orang yang disebutkan, yaitu Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Alhamdulillah. Tapi kelebihan Syekhona Khalil, walaupun muridnya tidak banyak, walaupun muridnya sekitar 40 orang, tapi semuanya punya pesantren, semuanya jadi ulama besar, semuanya jadi waliullah, dan rata-rata usianya di atas 100 tahun. Allahu Akbar. Ini kelebihan daripada Syekhona Khalil ya. Ketika mendapatkan ijazah tersebut, beliau langsung mengantarkan ke pantai untuk kembali lagi ke Cirebon. Diberi kroco itu sampan kecil yang hanya untuk cukup 1 orang, tapi tanpa diberikan dayung. Wah, mana dayung ini teh? Nah, Syekhona Khalil melihat itu, cong katanya, mun bede kaperluan angkuy meka sholawat Bani Hashim katanya. Ngerti saja. Bahasa Madura sedikit gitu ya. Kalau kamu punya keperluan, baca aja sholat Bani Hashim, insya Allah tokcer katanya. Betul juga, namanya juga wali ya. 1 kali pembacaan mulai bergetar itu sampan, 2 kali pembacaan itu melesat, kemudian 3 kali pembacaan sudah sampai di pantai Cirebon, sudah menunggu gurunya Syekh Tolha Khalifaku Cirebon. Subhanallah. Ketika saya mendapatkan kisah ini, saya penasaran juga, betul nggak ini sholatnya berkhasiat? Maklum saya santri borokokok kan ya, saya tes gitu ya. Waktu itu saya pengen ke Surilaya, saya baca aja. Ketika baca, 1 kali betul kayak masuk mesin waktu gitu, puyeng gitu ya. Pas kedua seperti melesat, pas ketiga sudah sampai di pondok pesantren Surilaya. Cuma saya, teman saya yang bangunin, bangun itu mah molor baik gitu.